Jadi kita akan belajar yang namanya ilmu fokus itu sebenarnya kayak apa sih? Fokus tuh bukan berarti ngerjain satu hal ya. Fokus tuh bisa ngerjain banyak hal. Dan fokus yang benar di sini adalah kita bifactoring fokus. Bifactoring fokus tuh gimana? Kalau secara hukum Pareto tuh kita pengen 10, kita harus ngejarnya 100. Jadi kita pengen dapat duit 1 juta tuh kita harus ngejar duit 10 juta dulu. Kita pengen omset 5 juta, kita harus ngejar omsetnya 50 juta. Itu namanya bifactoring fokus. Terus kira-kira nih, bagaimana supaya dapat 50 juta? Pertanyaannya kan jadi itu ya. Karena apa? Mayoritas orang itu akan bilang fokus. Orang itu akan bilang fokus saat ya udah saya ngerjain aja, saya akan diem duduk di sini, saya ngerjain hal apa yang saya bisa kerjain. Mayoritas orang bilang fokus tuh kayak gitu. Cuman secara realnya, secara saintifiknya itu adalah yang benar saat fokus itu adalah bifactoring fokus. Tapi kita dapat generalnya fokus itu apa? Misalnya kita punya mimpi itu tadi, kita mau dapat omset 50 juta. Kita mau ngejar duit, kita mau dapat 50 juta. Ya, kita mau dapat 5 juta, sorry. Kita harus ngejar karena 10%-nya, karena 10%-nya 5 juta berarti 100%-nya 50 juta ya. Kita harus punya goal 50 juta. Kira-kira 10 hal yang dilakukan untuk bisa dapat 50 juta itu apa aja? Itu kita bagi. Dari 50 juta ini kita breakdown. Misalnya minta teman buat beli produk, hubungi toko-toko terdekat. Terus apalagi misalnya hubungi pelanggan-pelanggan lama. Terus apalagi bikin ke reselleran. Terus di sini apalagi misalnya buka keagenan. Ini apalagi agen harus jualan reseller. Nah, hal-hal kayak gini itu adalah kita harus 10:1. Jadi usaha kita 10 karena kita pengen dapat ini. Kira-kira kalau goal kita 50 juta, dapat 5 juta gampang atau gampang? Satu orang. Enggak kebayangkan 50 jutanya gimana caranya? Iya enggak? 50 jutanya enggak kebayangkan gimana caranya? Ya itu makanya kita breakdown dulu. Karena apa? Bayangan kita masih 1 juta, 2 juta, 3 juta, paling gede 1 juta lagi. Dapat 50 juta nggak kebayang. Misalnya, waktu CS yang line off saya minggu mau masuk gitu. Masuk cara juga ini. Tapi Senin libur. Nah misal gitu. Itu masuk cara juga. Minggu masuk. Ini namanya bifactoring fokus. Melihat ke banyak arah. Jadi arahnya nggak cuman, yuk hari ini 5 juta ya. Spilitsnya kayak gitu biasanya. Atau kok pasarnya nggak gerak ya. Nah ini nanti kita belajar soal gimana strategi pasar. Kita harus baca dalam 360 derajat. Ini ya tahu ya gimana cara kita dapetin goal. Teman-teman pengen sesuatu, teman-teman pengen ngejar duit 1 juta, mindsetnya teman-teman itu adalah 10 juta. Jadi caranya teman-teman di breakdown, cara dapat 10 juta pakai 10 cara tuh gimana? Karena di sini mayoritas industrinya beda-beda, saya mau jelasin pakai industri saya. Ya. Kita mau pakai angka berapa? Kita sepakati dulu. 100 juta. Dah? Ketok palu 100 juta ya? Oke, sip. Alvan mau cari 100 juta. Berarti, dah? Kelihatan ya? Kelihatan nih Pak. Alvan mau cari 100 juta. Berarti Alvan harus nyarinya berapa? Menjawab 1 miliar aja berat ya. 1 miliar. 1 miliar gitu. Alvan harus nyari 1 M. Ya. Kira-kira buat 1 M, Alvan harus ngelakuin apa aja? Kita ambil industri apa? Industri yang saya aja ya, biar gak bingung. Misalnya yang ini yang udah tak jalani adalah 1 M
dari industri cover. Nah, 1M ini harus kita jadiin gimana 10 cara yang di breakdown biar ngasihin 1M. Misalnya 1M mau dicapai berapa hari? Yang realistis dulu aja, sebulan dulu gitu. Jangan tergesa-gesa bro, kita harus ini apa sebulan 30 hari ya, lumayan loh. Misal se-M 30 hari, profit bersihnya 20% gitu, udah 200 juta kita sebulan. Bisa hura-hura ya kan. Nah, apa namanya? Oke, sip. Saya dapat target 1M sebulan 30 hari ya. Saya harus breakdown 10 cara. Misalnya cara pertama, oke sip, saya mau kejar dari retail. Kita harus bisa merediksi. Merediksi itu adalah melihat 360 derajat kemungkinan dari retail itu kita dapat berapa. Mayoritas biasanya dari retail itu dapat misal 30 juta sehari normalnya. Kita ambil normal dulu aja, kita jangan ambil awang-awang. 30 juta sehari. Berarti kalau sebulan berapa? 750 juta. Ini ambil rata-rata biasa. 750 juta. Udah dapat berarti kurang 250 doang. Hah? Iya ya, salah target kayaknya ya. Berarti kan gitu kan targetnya harus dilupakan. Tapi kita jalan dulu. 30 juta. Atau karena normalnya segini sih. Gimana ya biar lebih membumi lagi. Misal gini, misal angka environment teman-teman ada di angka berapa? 1M. 1M sebulan. Ada yang lebih tinggi? Yang di bawah 1M? Yang di bawah 500 juta? Bawah 500 juta ya? Berarti mayoritas 1M oke ya udahan ya? Ini target bersama atau target individu? Target individu. Nggak boleh target bersama. Target bersamanya nanti. Ya. Target individu dulu. Target bersama gampang banget. Nah, kalau misalnya jadi target individu, bersamanya nanti jauh lebih gede. Saat kita bisa breakdown masing-masing. Jadi gini, ini retail 30 juta sehari. Ini ambil angka optimis, misalnya nanti ada yang turun, let's say jadi 700 juta. Terus setelah dari retail, misalnya punya apa lagi? Kalau di cover super itu punya yang namanya agent. Agent ini berapa? Kalau di tempat saya tuh dia per bulan itu satu orang bisa sampai 300 sampai 400 juta. Ini sebulan, berarti kan sehari 10 juta ya. Berarti sebulan bisa 250 juta. Selesai. Kecepatan ini. Sebentar. Bingung saya jelasinnya malahan. Dah ya, misal gini ya. Atau kita ganti industri yang lebih kecil. Caranya gitu. Karena gini, industri di tempat saya itu harga jualnya 3 juta, 4 juta satu barangnya. 3 juta, 3 juta setengah, 2 juta, 700 ribu. Jadi angka 30 juta ini cuma butuh 10 produk aja sebenarnya. Jadi kecepatan. Coba kita sekarang kecilin lagi ke barang industri yang 100 ribuan. No, 250 ribu. Ini saya punya yang namanya rok ombre. Ada yang tahu rok ombre? Yang rok warna-warni dari Thailand yang lagi ngehits tuh loh. Nah itu, saya kemarin naruh angka 1,5 miliar. 1,5 M. Nah, ini lebih lebih bisa kegambar karena harganya 250 ribu. Kira-kira caranya gimana? BTW ini kita cuman main di marketplace sama di Instagram. Budget per hari kita itu cuman 200 ribu. Budget per hari 200 ribu. Caranya gini. Yang pertama adalah buat 1,5 miliar ini teman-teman juga coret-coret semua ya. Biar nggak cuman lihat di sini terus bingung. Siapa tahu saya salah ngitung. Kira-kira butuh berapa rok ombre? Itu dulu.
Buat 1,5 miliar kira-kira butuh berapa rok ombre? Jika satu harga jualnya 250.000. Ayo coba dihitung bareng-bareng. Kita belajar teknis sekarang. 1,5 miliar dibagi 250.000 sama dengan 6.000 rok ombre. 6.000 rok ombre. Sebulan ada berapa hari? Nggak pakai libur berarti kerja rodi. Sebulan dibagi 25 dulu, ayo 6.000 dibagi 25 sama dengan 240 pieces per hari. Ini ya, bagaimana cara menjual 240 pieces rok per hari? Pertanyaannya kan itu. Kadang gini, kalau di tempat saya itu ada beberapa divisi. Ada divisi marketing sama divisi deal maker. Saya nyebut customer service itu adalah deal maker. Mereka bagian dari marketing juga. Karena apa? Karena pasti pulang dari sini harapannya dari yang udah ngirim temennya adalah terus closingnya gampang kan? Iya enggak? Penjualannya naik kan? Berarti kan bukan sekedar admin kan kalau kayak gitu, yang nunggu leads datang closing alhamdulillah enggak ya udah. Iya enggak? Ya kalau gitu mah admin mah yang kerja marketing. Admin mah enggak butuh ya kan? Ya butuh sih buat nyatet-nyatet. Berarti kita harus samakan persepsi semua bahwa kita nyebutnya di sini deal maker semua, closer sebutnya. Bukan loser ya, closer. Closer itu closing, tukang closing dulu. Harus nyebutnya itu, kita samain persepsi dulu semuanya. Karena kita nggak bisa loh, customer service itu cuma melayani bagaimana melayani dengan baik. Iya kita layani, closing enggak gitu kan pertanyaannya. Jangan-jangan udah kita layani dengan baik, kita jamu, kita kasih, kita give, enggak closing. Malah titor. Iya enggak? Berarti kan gimana caranya supaya closing kan? Sip, kita buka ini dulu. Deal maker itu harus bisa ngitung. Closer tukang closing itu harus bisa ngitung. Jangan pernah yang namanya gambling. Gambling itu apa sih? Gambling tuh kayaknya bisa deh. Oke deh, asal yakin aja. Enggak bisa itu. Harus scientific. Ya. Ilmu kira-kira, ilmu kayaknya, ilmu yang penting yakin diilangin dulu di sini. Kita hitung scientific dulu. Jadi kita harus ngitung, ya. Berarti kita harus jual 240 pieces rok ombre per hari, ya. Yang susah itu adalah saat ada startup pembajetan keuangan itu di depan. Ya. Kalau company kita pembajetannya belum di depan, itu berarti company kita belum cukup bisa untuk gede. Karena semua company gede, semua startup gede ya bilangnya company ya. After startup kan smart up terus scale up. Itu mereka pembajetannya di depan. Ayo kamu bulan ini targetin sales berapa, kita targetin berapa, 10% biaya iklan. Oke, tak kasih kamu 100 juta. Nanti jadinya 1 miliar ya. Tanggal 15 duit 100 juta habis. Target masih separuh jalan. Marketing harus putar otak itu. Semua nyales offline. Saya biasanya kayak gitu. Nah, salahmu sendiri, kenapa bisa habis? Nah itu, deal maker harus punya kemampuan persuasi, closing. Ya. Ini makanya kita ngitung dulu strategis. 240 pieces rok per hari. Gimana kira-kira caranya ngeluarin? Ada yang mau sharing di sini? Oke, sip, bingung semuanya. 240 pieces rok kita yang pertama adalah menentukan pasar kita itu mau merambah kemana aja. Pasar itu nggak selalu nunggu kita itu dari lead. Saya paling benci kalau yang namanya deal maker itu nunggu leads. Wah leadsnya nggak ada, sepi. Nggak bisa closing, pasarnya lagi nggak menarik. Nggak boleh itu, tukang closing itu nggak boleh nunggu leads. Mereka harus bisa yang namanya mencari target market yang oke. Karena apa? Karena nanti saat dikirim lead saya yakin 100% teman-teman pasti closing. Dulu saya awal-awal itu ini ada latihannya. Ya, makanya kenapa tadi di awal saya ngeset pikiran sama hati kita tuh sejalan dulu.
Kalau kamu mau jadi the best deal maker atau the best closer, silahkan telepon 200 orang per hari, acak nomornya. Ambil dari Yellow Page. Tawarin sana produkmu, mau beli nggak dia? Hayo, siapa yang berani? Nggak ada yang berani, berarti nggak pengen pada jadi tukang closer semua nih. Caranya kayak gitu. Dari 200 orang, 200-200 nggak ada yang closing. Oh iya mas, silahkan kirimin email ke email saya proposal. Dikirim, di follow up 3 hari nggak jawab, kok didiemin aja. Sampai 3 bulan, sampai pada akhirnya sama 3 bulan 200 kali 25 kali 3 kan berarti berapa tuh? 5.000 berarti hampir 10 ribuan, 10 ribuan, 15 ribuan ya. 15 ribuan, closing 7 dari 15.000 itu. Itu Yellow Page. Itu waktu saya masih awal-awal masuk dulu. Masih ijo-ijonya tuh loh. Orang yang nggak pernah jualan secara telemarketing, suruh telemarketing. Kalau kamu pengen jadi the best deal maker, jangan pernah nunggu sama yang namanya leads datang ke HP-mu. Kalau kamu pengen jadi tukang closing yang bagus, banyak-banyak kamu ngobrol sama orang, banyak-banyak kamu ketemu sama orang. Ketemu customer terutama, itu akan bantu kamu jadi decision maker yang cepat. Makanya kalau saya sharing kayak gini, yang tadi belum dibenerin ya, bawah sadarnya belum dibenerin, saya yakin besok balik, itu pasti nggak ada yang ngelakuin telepon 200 orang. Ya. Hawanya udah apa? Alah puasa-puasa males nanti ngelak. Kemarin kalau nggak salah IG sama FB sempat error ya. WhatsApp error. Penjualan turun atau naik? Penjualan turun atau naik? Siapa yang turun? Siapa yang naik? Siapa yang nggak tahu penjualannya sampai di angka mana? Kita harus tahu. Ya. Itu dulu yang dijelasin. Ini dulu dijalanin. Misal, kita targeting pasarnya. Pasarnya mau apa aja? Buat beli rok ombre, pasarnya rok ombre itu kira-kira apa? Pasarnya rok ombre itu adalah cewek-cewek muda Chinese atau ibu-ibu muda. Mereka nggak pernah mikirin sama yang harganya 250, 350 itu nggak pernah mikirin. Makanya di sini teman-teman jangan jual ke kaum milenial karena mereka nggak punya duit. Ya, cari target market yang pas dulu, ibu-ibu, bapak-bapak yang agak tua-tua 30 ke atas. Milenial nanti dulu ya kak, saya nabung dulu. Habis nawar nggak datang lagi gimana? Milenial bro. Berapa sih uang saku mereka? Makanya ini juga milenial, tapi milenial saya tahu. Milenial Chinese ini. Yang kalau kuliah di UPH, BINUS. Uang jajan mereka tuh ngalah-ngalahin gaji DPR. Jadi kita menentukan target market kita dulu dengan benar, itu akan mempermudah closing. Enggak cuma sekedar persuasi, iya bu barangnya bagus, barangnya apa namanya anti rusak, dicoba di sana rusak. Bluffing itu namanya, enggak boleh. Kalau mau jago closing, lihat 360 derajat dulu. Saya tanya ya, cuman semuanya jujur. Setuju? Puasa-puasa. Ya, untung puasa, bagus banget ini workshopnya. Wah, jancus. Siapa yang sampai detik ini, sampai masuk di sini masih nggak yakin dengan produk yang dijual, angkat tangan. 1. Ayo 2, angkat tangan yang masih nggak yakin dengan produk yang dijual. Ayo angkat tangan. Semuanya yakin? Yakin atau nggak tahu? Yakin. Yakin ya? Yuk, saya pengen tanya jujur. Jadi di sini ada 2 orang yang belum yakin sama produk. Ada di sini yang masih belum tahu produk yang dijual itu value-nya apa? Hati-hati loh, value sama keunggulan beda loh. Value apa ayo? Misalnya kalau saya pakai mobil Tesla, saya nggak perlu capek-capek nyetir lagi jadi menghemat tenaga saya. Itu keunggulan atau value? Itu value.
Keunggulan itu apa? Tesla bisa dengan otomatis dia jalan sendiri tanpa ada setir. Itu keunggulan. Value itu apa? Manfaat. Ada yang belum tahu manfaat barangnya apa? Ada yang masih mikir value-nya apa ya? Ayo, siapa yang baru tahu bedanya value sama keunggulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang lain malu ya. Value sama keunggulan harus bisa bedain ya teman-teman ya. Value itu yang lebih manfaatnya kalau saya menggunakan ini itu apa? Misal nih, apa ya? Oh sama ya Hitachi, saya tuh tadi mau nyamain ini. Jadi apa bedanya? Jadi teman-teman tahu kan ada LCD kayak gini yang kecilnya cuman bisa dibawa di tangan gini. Ada yang tahu? Ada ya? Kira-kira value-nya apa? Value-nya apa? Ayo, value-nya apa? Ayo, kira-kira kita sharing aja. Ini kita menilai barang kita. Udah dibawa. Mudah dibawa itu apa? Keunggulan, mudah dibawa. Praktis itu apa? Keunggulan. Bukan value, praktis itu bukan value. Ayo apa? Yang ada hubungannya kira-kira kalau kita bawa ini ke kantor kita, apa yang kita rasain? Capek. 5 tempat itu apa? Ayo. Keunggulan, value, ayo. Ayo value. Value dan keunggulan itu, hah? Stylish itu keunggulan atau value? Kelihatan keren. Kelihatan keren value. Itu loh. Kita harus bisa bedain mana keunggulan, mana value. Ini yang sering banyak tukang closing, marketing, sales itu miss di sini. Karena mereka nggak bisa bedain. Kalau kita jualnya keunggulan, saya berani kasih jaminan, oke Kak, saya coba cek di tempat lain dulu ya. Kalau kita jelasin value, saya yakin dia, oke Kak, saya tak nabung dulu, minimal kayak gitu. Minimal dia mau nabung dulu. Nabung kan ada 2 kemungkinan ya. 1, nggak punya duit, ya. Ya kalau nggak punya duit mah, mau kita paksa-paksa sampai kapanpun ya. Ya tapi saya pernah sih nakal dikit gitu, nggak punya duit terus utang temennya. Tapi ini agak nakal, cuman nanti tak jelasin. Sama satunya lagi apa? Dia punya prioritas yang lain. Jadi tugasnya apa? Sebagai closer, tugasnya adalah menjaga prioritas mereka supaya tetap pada barang kita, produk yang kita punya. Ya, kayak gitu. Itu tugasnya closer, tugasnya deal maker untuk menjaga prioritas mereka supaya tetap beli sama kita. Kayak gitu. Saya balik lagi, saya pengen nyeritain cerita success story-nya si Rock Ombre ini. Jadi setelah kita bagi menjadi harian, itu adalah 240 pieces per hari. Ini kita bagi caranya. Saya selalu naruh 10 cara. 10 cara itu berarti kalau ini kita bagi 10 sehari berapa? Masing-masing tempat 24. Yang pertama, karena Rock Ombre posisinya di Jakarta, saya punya pasar yang namanya Tanah Abang. 1. Yang kedua, ada pasar apa lagi fashion di Jakarta? Apa? Ayo ada yang tahu nggak pasar fashion di Jakarta? Tamrin? Mangga 2? Ada Mangga 2. Ini kita bagi dulu. Ini offline-nya ya. Terus selanjutnya
kita punya yang namanya database. Database yang paling dekat di unit Inspira itu adalah database-nya misalnya Rumah Warna. Mereka cewek-cewek semuanya. Terus setelah itu kita main lagi di marketplace. Marketplace itu ada apa aja? Tokopedia, Bukalapak, bla 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 bla. Ya, udah. Terus habis itu kita main apa lagi? Buka ke reselleran. Buka lagi. Buka ke agenan. Udah berapa nih? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi kita main Instagram Ads. Kita main yang namanya Facebook Ads. Kita main yang namanya paid promote. Ini masuk Instagram, cuman beda. Ini paid promote, ya. Terus ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Karena kita punya satu kolam, itu yang namanya fanspage itu kita nggak pernah pakai. Cek, itu kita pakai lagi. Itu namanya adalah kita main di fanspage, sebenarnya dekat sama Facebook. Cuman ini adalah fanspage lebih ke organik. Nah, teman-teman harus punya 10 hal. Jadi 240 pieces per hari ini dibagi ke 10 hal ini. Ini namanya adalah ritual. Ritualnya tuh apa? Ritualnya saya harus nawarin ke Tanah Abang, ke Mangga 2, ke database, ke marketplace. Saya harus yang nyari reseller, nyari agen, saya harus ngerunning IG Ads, FB Ads, saya harus paid promote, saya harus nawarin ke fanspage, itu namanya ritual. Saya yakin kalau orang 8 jamnya efektif, nggak nyambi-nyambi yang namanya ngecek Instagramku ada pemberitahuan baru nggak ya, ada DM nggak ya, aduh kok kamu WA siang-siang sih, lagi suntuk nih kerja. Kayak gitu, saya yakin ini cukup. Karena faktanya orang itu bekerja itu nggak 8 jam sehari. Ya, efektif manusia itu cuma 2,7 jam. Jadi sisanya kemana? Ngobrol sama temennya, gosip, ya toh, ngeluh bareng-bareng, bingung mau ngapain. Nah itu cuman 2,7 jam. Itu jam efektif manusia. Kebayang nggak kalau 8 jam mosok nggak bisa kayak gini? Nah dari sini nanti teman-teman pasti akan dapat satu. Atau minimal, oh ya ini biasanya kalau kemarin hoki saya tuh ada di sini kebanyakan. Sama di sini. Di sini enggak, di sini enggak, di sini. Cuman 3. Hoki saya ada di 3, rock itu habis. Jadi sebagai deal maker, enggak cuman kita nunggu. Deal maker, enggak cuman ngandalin leads dari marketing. Kita harus bisa menentukan, mas iklanku tuh kayak apa sih mbok saya lihat. Karena kita kadang nggak tahu iklannya kayak apa gitu. Ini kalau secara digital ya. Nanti kalau secara one-on-one saya akan jelasin di sini namanya strategi berpikir. Itu namanya kita menentukan, kita jawab, kita ngasih story. Gimana sih story-nya tuh supaya dia mau beli. Cuma nanti kita di sini dulu. Ngantuk? Ya ngantuk gitu. Sebentar lagi buka puasa kok. Cuman ini, itu yang dimaksud adalah 10:1, bifactoring. Teman-teman pengen 50 juta, ya, teman-teman pengen 50 juta. Ini teman-teman pengen berapa nih? 1,5 M, itu caranya harus banyak, harus 15 M. Kenapa caranya harus 15 M? Karena 10%. 15 M itu ada di mana sih? Di Facebook mungkin enggak?
Di Facebook mungkin enggak? Mungkin, berapa persen? Saya lihat paling gede itu teman saya tuh 4,5, 47, 4,7 M. Tapi nggak bisa tiap hari. Kuncinya 15 miliar itu ada di sini. Ada di Tanah Abang. Ya. Kalau di Tanah Abang cuman mau nyari duit 1 miliar, itu gampang. Karena kemarin dia berhenti aja rezekinya berapa? 300 miliar. Transaksi yang berhenti. Kira-kira di sini ada nggak 15 M? Ada. Cuman reputasimu harus kamu bangun dulu. Big deal itu ada di sini. Makanya teman-teman itu kenapa saya naruh 10 hal, 10 banding 1 biar tahu. Yang namanya big deal itu nggak pernah dari chat. Saya pesen 1 miliar ya. Mas saya mau order 100 juta. Iya, saat kita udah building raport, setuju atau setuju? Coba kalau balik, saya mau order. Cuman saya mau order banyak, bisa ketemu dulu nggak? Pasti gitu kan? Kalau order satuan mungkin bisa, udahlah 200.000 mah gitu. Kalau 100 juta, ada di 2 tempat ini. Karena apa? Marketplace kalau duit 100 juta orderan nggak diproses, duitnya tuh balik. Dibalikin sama marketplace-nya. Coba kalau ke sini dari IGFB, kita transfernya kemana? Rekening PT, barangnya nggak dikirim-kirim. Wow, marahnya muncak. Mana duitku, balikin sini, refund sini. Tapi kalau di sini sistem, jadi ada 2 tempat. Silahkan dimanfaatkan dengan baik. Terus saya ada di sini kemarin. Kalau orderan dari marketplace itu yang gede sering beli 100 pieces, 200 pieces, kan 60 juta, 50 juta. Itu ada dari situ. Karena apa? Mereka tahu. Kalau nggak diproses duitnya pasti balik atau minimal ketahan. Ketahan kita urus bentar cair. Hubungannya sama apa berarti ini? Ada yang tahu hubungannya sama apa? Keamanan? Yes, trust. Bagaimana supaya kita terlihat meyakinkan? Foto, itu jangan dikasih foto lambang all shop-nya. Kasih foto kalian aja, foto yang bagus, yang meyakinkan, yang cantik, yang ganteng. Kayak gitu, bikin profil IG, FB yang meyakinkan. Itu kalau mau big deal tuh kayak gitu. Masuk ya tulisannya lambang gitu. Saya kadang sering marahin itu kayak gitu. Cuman kadang sering masih ada yang nekat juga gitu. Beda loh foto manusia. Saya ngobrol dengan siapa ya, bikin gini, simpel. Desain, foto ya kan, nama, jabatan apa, relationship manager gitu. Nah keren. Itu perlu tuh ya. Tahu nggak bank itu kenapa bisa percaya kita naruh duit 100-200 juta di sana? Hah? Karena penampilan banknya sendiri pun bagus, meyakinkan itu. Siapa yang nggak percaya masuk bank BCA atau Jalan Jenderal Sudirman tuh? Kita naruh duit loh. Nih tak kasih 100 juta gitu. Saya naruh di sini 100 juta, kenapa nggak kita simpan sendiri? Kita harus terlihat meyakinkan dulu. Coba lihat kanan kirinya udah meyakinkan belum? Ya. Coba lihat kanan kirinya udah meyakinkan belum? Kalau ketemu orang udah meyakinkan belum? Wah, nih orang kayaknya mau nipu deh, kayak gitu tuh ada loh. Ya. Ada, lihat kanan kirinya, udah meyakinkan belum? Kalau saya itu jurusnya adalah dulu waktu masih di Jakarta, kebetulan waktu saya masih di Sironium, sama awal-awal Santara berdiri, tim marketing saya itu selalu saya ajak ke Zara, ke Coach, tak beliin baju-baju bagus. Bergaining dia ternyata naik saat dia pakai baju bagus. Jadi nggak yang kaosan anak muda kayak gitu.
Ya walaupun saya sih kaosan gitu kalau ketemu orang. Dan mereka kita ajak, ayo mas, ini mas, apa namanya brand-brand bagus nih Zara nih. Coba dipakai tuh sepatu tuh. Mereka lihat gagah gaya. Saya iseng satu kali, ada yang nggak bisa closing. Jadi makanya teman-teman itu sekali-kali invest ke pakaian yang agak branded tuh nggak masalah. Buat ketemu orang, jangan ketemu pacar. Liabilitas kalau ketemu pacar jadinya nanti, ya. Kalau ketemu orang jadinya investasi. Dari ketemu orang itu kita closing, dari closing kita dapat bonus, dari bonus kita bisa beli baju baru lagi. Itu harus diperhatiin. Ya. Kita bisa lihat, meyakinkan enggak ini? Itu tuh kita bisa lihat. Kenapa pegawai bank itu dia selalu pakai kemeja? Karena industri keuangan, ya kan. Nah itu, ya. Ini jujur 240 pieces saya dapat jackpot tuh dari 2 tempat ini. Sama satu lagi tadi, apa namanya, yang Instagram. Cuman Instagram ya 30% aja sih. Cuman jackpotnya banyak dari sini. Ini nggak perlu kita lama-lama CSing. Mereka udah masuk sendiri orderan. Cuman disinilah dibutuhin skill persuasi. Nah yang mau saya bahas di sini. Bagaimana kita tahu? Sekarang kita akan belajar strategi apa tadi? Mikir dulu, strategi berpikir dulu aja. Kita itu kalau mau closing harus lihat 360 derajat. Ada yang mau jadi perwakilan dari teman-teman semua di sini buat maju. Satu orang aja. Relawan. Yuk mas, maju mas, ini mas. Sip, kasih tepuk tangan. Yuk mas. Mas lagi pengen beli apa? Mobil. Oke, sip. Mas apa namanya? Hari. Mas Hari. Ya. Mas Hari. Mau beli? Mobil. Mau beli mobil. Dah? Kenapa Mas Hari pengen beli mobil? Yang pertama udah punya motor. Yang pertama udah punya motor. Terus yang kedua? Yang kedua biar bisa ngajak sekeluarga jalan-jalan. Ngajak sekeluarga jalan-jalan. Yang ketiga? Yang ketiga buat meyakinkan. Buat meyakinkan? Iya. Meyakinkan yang siapa nih? Ya. Oh, meyakinkan apa? Ya baik itu teman kerja atau teman dekat. Oke, teman dekat ya. Oke, sip. Yang keempat? Yang keempat biar bisa ngangkut banyak barang. Ngangkut banyak barang. Jadi Mas Hari ini levelnya kebutuhan atau keinginan? Ayo, kebutuhan atau keinginan? Siapa yang kebutuhan? Angkat tangan. Siapa yang keinginan? Butuh atau pengen? Ya butuh. Nah, ayo enggak, butuh atau pengen? Butuh mas. Budgetnya berapa buat beli mobil? Ya sekarang baru mungkin dapat DP-nya aja. Budgetnya berapa? Budgetnya buat total mobilnya. harganya? Harganya. Yang murah aja mas, 70. Mau beli yang mobil 70 Iya. juta. Kira-kira motivasinya Mas Hari buat beli mobil selain dari selain dari 4 hal tadi dari mana? Yang lain. Misalnya lihat review kah atau karena temen pada pakai mobil, aku kok nggak pakai mobil, atau udah saatnya aku pakai mobil, atau orang tua bilang ke Mas Hari harus pakai mobil gitu. Yang pertama dari review mobil yang kelihatannya ini bisa dibeli dan kalau harga segitu. Dari mana tadi didengerin? Review. Review mobil. Di dalam dunia selling kita belajar yang namanya, Mas, next dulu coba Mas. Kita belajar sama yang namanya FAKOK dari review mobil ya. Iya. Kalau review itu ada di mana kira-kira? Yakin visual, review loh. Audio. Coba.
Kalau dengerin kayak gini coba, misalnya lihat review mobil terus kayak gini. Kira-kira denger nggak? Coba teman-teman ngelihat review mobil, review tas, terus telinganya ditutupin. Jadi dari mana? Hati-hati jangan salah. Review mobil itu auditori. Ya. Auditori, karena apa? Kita dengerin. Kalau nggak lihat ya apa-apa, kita dengerin. Nah gini. Enggak didengerin, coba deh. Misal ya, tutup mata Mbak sekarang. Bayangin, saya punya barang, saya punya buah, warnanya merah, bentuknya agak sedikit love. Kira-kira apa? Kalau dimakan enak, satunya temennya itu buah pir biasanya. Orang sering menyebutnya apel. Nah, apa namanya coba? Coba, masuk ini mobil nggak disebutin Mbak? Coba sekarang tutup kupingnya. Nah, yang sampai nggak dengar. Jadi apa? Auditori. Kayak gitu loh, kita hati-hati nilai. Kayak kita salah itu nanti salah closing. Ya. Kita dengan review mobil, itu tuh didengerin aja sambil tidur bisa kan. Biasanya bapak-bapak kayak gitu, nggak usah lihat. Atau udah dimarahin istrinya, HP-nya tetap tidur. Ya. Oke sip, review mobil berarti auditori. Terus setelah Mas Hari melihat review mobil ini, apa yang Mas Hari lakukan untuk meyakinkan kembali untuk beli mobil? Duit. Uang. Duitnya dulu atau Mas Hari perlu tahu speknya dulu? Oh ya, speknya dulu. Nah, hati-hati, speknya dulu ya. Spesifikasi itu apa berarti? Mulai dari CC, tahun pembuatan. Berarti itu apa masuknya? Penciuman. Visual. Yakin visual. Kira-kira dipikir atau dilihat? Dipikir dan dilihat berarti masuknya apa? Kita kira-kira si orang itu akan jelasin nggak spesifikasinya kayak apa? Rasa, seriusan mah panas tuh Mbak nanti dipegang gini mesin mobilnya. Itu namanya auditori internal. Auditori internal namanya. Kita belajar nih. Oke, spesifikasi ya. Auditori internal itu adalah sesuatu hal yang bias antara kita lihat, kita dengarkan, dan kita pikirkan. Itu auditori internal. Terus kayak S1 aja ini belajar apa atau kayak gini tuh. Gitu. Ya, yakin udah review mobil? Spesifikasi dulu atau tanya pendapat teman dulu Mas? Ayo. Kalau saya lihat dulu spesifikasi terus cocokkan sama punya teman. Bener. Oke. Berarti cara berpikir Mas Hari setelah melihat review mobil, dia akan melihat spesifikasi. Setelah dia melihat spesifikasi, dia akan tanya teman. Review teman ya. Masuknya apa ini? Tanya teman. Tanya teman untuk apa Mas? Untuk meyakinkan bahwa misalnya awet enggak kalau dipakai buat ke luar kota, bensinnya awet enggak gitu. Mas Hari tanya temennya untuk lebih meyakinkan dan berpikir, pas enggak ini buat saya? Hah? Rasa kita enak olinya gitu. Ini AI juga. Internal. Masih internal. Karena apa? Review mobil itu masih internal. Tanya teman, dia masih meyakinkan dan berpikir, pas nggak ini buat saya? Ini cara berpikir Mas Hari itu kayak gini. Ini nanti ada hubungannya di closing. Kita jalan dulu ya pokoknya ya. Oke, setelah Mas Hari mereview mobil, lihat reviewnya cocok, spesifikasinya cocok, tanya teman cocok. Setelah itu apa yang Mas Hari pertimbangkan? Membandingkan toko satu dengan toko yang lain. Berarti apa itu? Ayo ada enggak? Apa itu? Yes, price. Membandingkan antara toko satu karena apa? Baru atau bekas? Bekas. Bekas. Iya.
Nah ini agak rancu nih. Untung ditanya ya kan. Kalau enggak dia kabur nanti ke toko sebelah. Nah ini kita harus tahu, kita harus tanya ya. Berarti membandingkan. Mana nih, kesini aja ya. Mas Hari membandingkan. Membandingkan itu apa? Membandingkan toko satu dan yang apa ini? Visual. Di sini visual. Setelah membandingkan dan ternyata cocok, apa yang kemudian Mas Hari pikirkan? Kalau bisa dinego, maksudnya langsung ngechat dan langsung tanya. Apa itu berarti? Nego kan? Iya. Nego itu apa? Tadi yang jawaban sebelumnya yang saya coba terus batalin tuh aduh. Price. Masuknya price. Berarti price ya Mas ya. Soal harga kan? Money kan? Money itu masuk apa kira-kira? Kira-kira dengan duit segini saya bisa enggak ya? Kira-kira antara pikiran dan hati dan perasaan jadi satu namanya tadi apa? AI lagi di sini. Harga. Kalau misalnya harganya udah cocok, kira-kira apa yang akan dilakukan Mas Hari? Jadi review mobil, ini dari review mobil Mas Hari udah oke. Dari spesifikasi Mas Hari udah oke. Dari tanya teman Mas Hari udah oke. Membandingkan di toko antara spek satu dan spek yang lain, keawetan barang, dilihat catnya masih bagus atau enggak. Oke. Terus secara harga, oke. Terus apa? Test drive. Test drive. Test drive itu apa berarti? Apa? Kalau teman-teman sih lihat iklan mobil enggak? Ada keluarga naik, terus ada gambar pedal dipencet jreng gini nih. Setirnya diputar gini enak, bisa balik sendiri. Apa itu? Nah, kok visual? Itu kita yang lihat itu visual. Kinestetik. Setelah cocok Mas di sini. Terus? Biasanya saya minta ini berani jamin berapa bulan. Oh ini kalau ketemu customer kayak gini nih. Pengen ditendang ya. Tapi kenapa? Karena apa? Tahu nggak karena apa? Karena big deal 70 juta. Ya. Kalau kita berhasil ngelihin 70 juta, libur seminggu gitu. Oke, apa Mas tadi? Kayak garansi. Garansi itu apa? Coba dilihat dulu. Garansi apa? Garansi itu AI. Kalau udah cocok Mas. Enggak, udah cocok semua. Jadi Mas Hari mau beli mobil seharga 70 juta karena melihat review mobil itu cocok. Terus setelah itu lihat spesifikasinya oke, tanya temen oke, temen merekomendasikan, terus Mas Hari ke toko-toko buat membandingkan, oke, dapat di toko mujur gitu. Terus secara harga di toko mujur juga oke, terus Mas Hari test drive cocok, terus Mas Hari nego garansi cocok, terus apa yang Mas Hari lakuin? Minta surat-suratnya. Minta surat-suratnya, ya kelengkapan surat-surat. Enggak apa-apa, enggak. Ini namanya big deal, kita berpikir cara strategi berpikir. Surat-surat ini apa? Garansi AI. Ternyata surat-suratnya legal semua Mas, cocok. Cocok. Apa? Kalau udah cocok ya berarti udah kesepakatan deal, udah bawa pulang. Kasih tepuk tangan buat Mas Hari. Setelah perjalanan sejauh ini dia baru beli. Oke, teman-teman, kita lihat semua Mas Hari di depan. Jadi cara berpikir Mas Hari ada berapa langkah? Cara berpikir Mas Hari ada 8 langkah. Nah, kadang yang bikin teman-teman gak closing itu apa? Langkahnya ada yang dilewatin. Ih, ini orang kebanyakan tanya-tanya sih.
Kebayang nggak saya tadi bilang gitu di depan Mas Hari, udah mundur aja, saya tak ganti yang lain gitu. Iya nggak? Udah deh Mas pulang aja, nggak usah buat yang lain aja. Kalau mau closing kita harus tahu ini Mas Hari. Coba ada satu lagi nggak strategi bisnis siapa yang mau maju? Pasti beda lagi. Ayo cewek ada yang mau maju nggak? Iya tuh. Mau maju mbak? Oh, PHP. Ayo, ini strategi berpikirnya jadi gini ya Mas Hari. Mas Hari nyari mobil ya, Mas Hari mobil yang budgetnya 70 juta. Ya. Terus Mas Hari itu lihat dari review mobil. Habis itu dia spesifikasi auditori internal. Habis itu dia tanya temennya. Rekomendasi ya, rekomendasi. Jadi kalau kira-kira dia udah dapat rekomendasi, dua ini pasti oke enggak? Jadi PR-nya apa kira-kira? Kita pindah ke sini, rekomendasi, testimoni. Jadi kenapa yang namanya orang jualan itu perlu testimoni yang meyakinkan, perlu testimoni dalam bentuk video. Ya. Itu cuman testimoni video orang yang benar-benar udah merasakan value dari barang kita. Ya. Jadi kamu ngomong sana apa namanya? Ini bilang barang bagus banget. Kelihatan loh dari bahasa tubuh tuh. Ngerasain nggak sih? Lihat tuh loh orang-orang pada paid promote itu. Saya tuh lihat satu akun tuh artis-artis tuh obat peninggi atau dianya nggak tinggi padahal. Atau obat pemutih, dianya putih tapi nggak gara-gara obat itu gitu, gara-gara yang lain. Nah ini strategi berpikir, ini udah oke, tanya teman udah oke, terus membandingkan. Jadi kalau kita mau ngelosing, siapa tahu teman-teman di sini ada yang punya kenalan jual mobil, Mas Hari ini ada potensi mau beli mobil. Silahkan di closing karena cara berpikirnya Mas Hari kayak gini udah ketahuan. Karena ini pasti closing. Mas kalau saya punya persis sama yang dipinginin Mas Hari mau nggak? DP dulu nggak apa-apa deh, pelunasannya nanti aja, gampang. Spesifikasinya sama, dah Mas Hari pengen kayak apa gitu. Yang penting rodanya 4. Roda 3 baja ya. Ini kalau one satu persatu closing enak. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika online? Iya enggak? Bagaimana jika online? Wah, customer ini kebanyakan tanya-tanya. Udah sip Mas, balik dulu. Thank you, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Hari. Ini offline. Caranya gimana? Saya gampang Mas Hari. Jadi kalau kita tanya, biarkan makanya gini. Penjual terbaik itu adalah mereka yang listen, mendengarkan. Jangan kebanyakan, oh ini produknya kayak gini bisa dipakai buat kayak gini, ini bisa kayak gitu. Jadi apa namanya keunggulannya ini. Ternyata dia butuhnya apa? Butuhnya hospitality, pelayanan yang baik. Iya, kabur nggak tuh pelanggan? Karena dikejar-kejar closing sama atasan ya kan. Kalau kamu nggak target, nggak balik hari ini ya kayak gitu. Menurut saya closing itu adalah sebuah tumpuan atau compounding dari building rapport kita dengan customer sebelum-sebelumnya. Membuat mereka nyaman dan membuat mereka akan balik lagi. Saya itu pernah ngelakuin hal kayak gini dan hemat banget. Kalau yang biasa main iklan tuh sama sekali nggak pakai iklan kita. Kita cuma pakai database yang udah ada. Itu yang namanya CRM. Ya, kita manfaatin itu. Kadang sampai hati nggak sih teman-teman, ayo dipaksa-paksa suruh transfer malah kabur gitu. Teman-teman kalau digituin, kalau emang yang cuman pengen aja, risih nggak sih kira-kira? Nah teman-teman aja risih kok. Ya, ini seriusan ini. Ini kalau Mas Hari beneran pengen beli mobil nggak? Ini cara berpikirnya Mas Hari loh, opportunity, kesempatan buat di closing ini. Ada yang mau closing nggak? Mas Petrus tuh hanya mau closing. Ini cara berpikirnya. Jadi gimana cara meyakinkan saat kita udah tanya kayak gini, Mas Hari, aku tuh kemarin punya mobil, itu tuh reviewnya itu sama kayak videonya ini. Gitu.
Kita tahu Mas Hari itu nonton videonya misalnya Fitra Eri gitu atau Omobi gitu Mas atau orang lain gitu lihat reviewnya di YouTube. Spesifikasinya A B C D E F G H I J. Terus apa namanya? Langsung aja. Di sini nggak usah kalau kita mau cerita nggak usah dibilangin teman saya aja misal gitu. Atau sebenarnya bisa kasih perbandingan juga teman saya aja seneng Mas lihat barangnya. Karena secara harga oke, secara kualitas mesin masih pada bagus semua. Dulu saya dapat itu di toko A, toko Mujur harganya segini. Dari semua toko, toko itu sih yang paling bagus makanya saya ambil. Ya, tahu ini buat teman-teman khusus big deal nih. Saya dulu ngelosing dapat $1 juta tuh ya kayak gini caranya. Satu-satu. Big deal. Terus secara harga oke udah ya. Di sini udah oke ya. Terus apa namanya? Kalau mau iseng yang namanya mobil, ayo Mas, apa namanya? Mau coba enggak ke rumah saya nyoba nyetir atau kalau kita mau iseng kita siapin H+1 kita main ke rumahnya Mas Hari bawa mobil itu kayak gitu ya atau kalau mau nggak terlalu apa namanya nggak terlalu diprospek banget tuh H+7 gitu 7 hari ke sana keluar Mas Hari wah kaget berapa nih kayak gitu tapi ya apa namanya ini kayaknya belum saya jual kok kayak gitu dulu cobain deh Mas test drive saya dapat garansi dari tokonya 3 tahun kalau rusak nanti balikin aja ke sana itu bisa kok ya bersyukur banget sih kemarin saya nego tokonya mau ngasih 3 tahun garansi buat saya dan secara surat-surat juga lengkap juga sih Mas apa namanya ya worth it banget sih harga segini murah banget dengan surat-surat yang lengkap garansi 3 tahun mesinnya masih bagus gitu aja dan dari semua toko yang ada ini yang paling murah pasti Mas Hari nanti akan cari ke toko-toko dulu dia. Nah untuk closing kita harus menjawab kita harus mengikuti cara berpikirnya dulu. Cara berpikirnya gimana? Auditori, berarti mereka harus diceritain. Auditori, berarti mereka jangan di chat. Kecuali auditori internal. Gimana? Angkat telepon. Itu makanya saya kenapa? Saya juga di bagian, saya juga di otomotif soalnya industrinya. Mayoritas dari bapak-bapak itu, mereka seneng kalau di video call. Ya om, kayak gitu. Tak pilih yang nggak pakai kerudung atau yang pakai kerudung yang mukanya tuh nggak nyebelin gitu, ya kan? Halo om, gitu. Kalau cewek yang nelpon cowok, kalau cowok telepon cewek di upselling terus bisa dari 3 juta sampai 7 juta sampai 10 juta biasanya beli barang. Kayak gitu. Kalau ketemu langsung Mbak, tak kasih tahu Mbak. Saya itu ada toko di MGK Mega Glodok Kemayoran, setiap mobil baru datang tuh pasti ke sana. Tadinya datang tuh cuma mau beli karpet sama cover jok. Wah, ini lampunya harus diganti karena ini ori. Mending diganti aja, nanti kalau mati sayang. Kalau mau dijual lagi, kalau pakai lampu yang asli nanti harganya naik. Atau harganya minimal stabil, tak ganti aja lampunya gitu. Mas ini dikasih pelindung mas, sampingnya mas, sayang mobil baru. Itu pernah iseng sampai 33 juta. Itu iseng itu. Yang ternyata tuh mereka itu udah melihat otomotif itu sebagai fashion. Ya, otomotif sama dengan fashion, mobil sama dengan fashion. Dengan gimana kita menjawab ini semua? Cret. Jadi kalau kita mau main secara digital, targeting si Mas Hari, kita buat konten-kontennya. Yuk kita bikin konten yang direview oleh ini, ternyata mobil ini memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau. Kasih gambarnya mobil yang dipengen Mas Hari. BTW mobil yang dipengen apa Mas? Jadi kontennya gimana? Mobil murah direview oleh pereview handal. Ya harus gitu kan tagline, judul. Karena kalau judulnya nggak menarik pasti Mas Hadi nggak akan ngeklik buka. Ya. Gitu, terus kita bikin satu konten lagi isinya spesifikasi. Terus kita bikin lagi testimoni dari si reviewer ini apa sih gitu. Buat ditaruh di sini. Terus kenapa hanya bisa didapatkan di toko yang kita punya. Dari segi harga juga udah terjangkau dengan spesifikasi yang ada. Silahkan kalau mau test drive kita bisa datang ke rumah. Surat-surat lengkap, garansi kalau ada mesin kerusakan itu nanti bisa hubungi kita bisa benerin. Closing nggak tuh kira-kira kayak gitu kita targeting Mas Rides, gitu. Itu namanya ilmu seeding big deal. Big deal ya, karena 70 juta. Sekarang kita akan belajar caranya berpikir customer yang ya 200-300 ribuan, 100 ribuan gitu. Secara digital. Setuju ya? Karena kita closing secara digital. Oke. Tahu nggak kira-kira kenapa teman-teman itu
jarang banget ada yang closing. Kita ada yang namanya segitiga selling ya. Unaware-nya apa sih? Orang yang nggak peduli dengan produk kita. Terus kita coba untuk mulai aware dengan produk kita dengan kita create problem. Ya. Kita godok isunya. Dung 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 dung. Godok isu tuh nggak perlu tim marketing, tim deal maker juga bisa. Mbak, kerudungmu itu kok kayaknya lusuh banget sih Mbak. Cewek kan kok digituin, mosok sih kayak gitu. Ah masa sih lusuh terus sampai besoknya tuh keinget terus kan biasanya kayak gitu. Apalagi cowok yang bilang, apalagi cowok yang disenengin dia yang bilang, wow pasti langsung ganti itu. Kerudungmu tuh lusuh banget sih gitu. Ah masa sih. Terus kita setelah dia, wah iya juga ya lusuh, aware dia. Tadinya nggak peduli sama kerudungnya lusuh. Terus mulai aware sama kerudung lusuhnya. Setelah itu kita bikin solution. You have solution apa? Coba beli kerudung yang baru, yang bagus. Kamu suka warna ini kan apa pink pastel. Ini ada sebenarnya ini ada yang bagus nih. Apa namanya ada produk yang oke. Coba deh kamu coba dulu cocok nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Cuman saat dia mencoba, dia udah ada di fase ini. Ya, dia udah ada di fase ini. Di fase antara produk dan hot, karena udah kita godok dari bawahnya. Nah, setelah itu kemungkinan kan dua, ya kan? Kemungkinan dia dua, beli atau nggak beli. Kalau biasanya dari teman-teman mayoritas banyak yang mana? Satu banyak yang nggak beli. Ada lagi? 50-50 ya? Ini namanya adalah skala dan prioritas. 50-50. 50-50 itu akan bisa hancur saat kita tadi bisa mengkomunikasikan apa? Jadi dia yang tadinya pikir-pikir, jadi deal gitu. Value. Kita bisa mengkomunikasikan sama yang namanya value. Ini dulu. Value dan keunggulan beda. Hati-hati kebalik. Keunggulan itu apa sih? Kalau dipakai dingin nih di kepala. Keunggulan atau value? Yakin? Pakai kerudung ini aku tuh siang-siang kalau dulu tuh sering pusing, sekarang nggak pernah pusing gara-gara pakai kerudung ini karena ternyata kainnya dingin. Yes, orang lebih tergerak sama yang mana? Beda cara nyeritain, beda cara ngomong, beda closingnya. Ada yang nggak closing gara-gara salah ngomong, ya. Biasanya kita bilang gini toh, Mbak ini produknya bagus. Kalau dipakai nanti kita jadi makin seger badannya. Sama aku udah buktiin Mbak tak pakai sendiri ternyata badanku jadi seger makin bersih. Kalau siang biasanya gatel itu ternyata sekarang nggak gatel karena keringetan dan jarang keringetan juga. Kalau dulu keringetan tuh sering tembus di baju gara-gara pakai sabun ini jadi enggak gitu. Misal gitu. Kita cerita. Orang itu seneng saat dikasih cerita, sell by story. Ya, makanya saya bilang kenapa saat closing tuh mending pakai voice note aja, nggak usah ngetik lama. Halo Mbak, bla 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 gitu jelasin. Nah, nanti dia akan balas voice note juga dia. Daripada kita ngetik. Ngetiknya lama, nggak jadi closing, capek tangannya. Di voice note aja. Udah ada teknologi kok, ya. Kalau perlu, kalau dia mau ambil banyak, ayo Mbak, tak video call yuk kita buktiin. Saya nanti pakai sabunnya. Tapi nggak jangan telanjang-telanjang pakai tangan. Ya, karena apa? Orang itu bahasa tulisan itu cuman apa namanya bahasanya tuh potensi closingnya itu cuma 13% lewat tulisan. Lewat suara itu 33%. Sisanya apa? Ada enggak? Sisanya itu body language kita jelasin ini orang bohong atau enggak. Yakin atau enggak sama produknya. Jadi makanya orang-orang itu kenapa pada pengen COD? Lihat beneran enggak ini. Voice note mulai dieksekusi, mulai dipakai ya voice note ya. Jadi enggak yang diketik-ketik terus. Itu nanti kalau voice note saya yakin jadi hangat itu hubungannya. Komunikasinya jadi hangat. Hangat tuh gimana? Hangat tuh kayak yang kita tuh deket gitu loh. Karena mereka akan balas voice note juga. Kayak gitu. Dicobain itu. Ya. Kenapa? Voice note dicobain. Nah kayak gitu. Dulu saya ngelosing ada punya cerita. Saya balik lagi yang ini.
Ada ibu-ibu di Jogja umurnya udah 62 tahun, nenek-nenek, kalau sama duit setrik banget orangnya tuh, nyebelin. Uang 7.500 aja jadi masalah. Mas ini makanannya tadi 7.500 mas, minta tolong diganti ya. Wah, astagfirullahaladzim. Orang dia duitnya 30 miliar beserta aset-asetnya, tapi sama uang 7.000 aja kayak gitu. Saya tahu dia itu seneng sentuhan, cuman ya nggak tak sentuh-sentuh gini ya. Beda, mau disentuh-sentuh kayak gitu enggak. Sentuhan tuh apa? Bulan Maret itu, ini kan hubungan udah dekat Bu, belum pernah jalan-jalan ke Hong Kong kan gitu. Saya bayarin tuh jalan-jalan ke Hong Kong, transit di Malaysia. Terus ke Hong Kong jalan-jalan bla 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 deket. Kalau apa namanya, kalau makan itu kita beliin, kita selalu siapin dia karena dia suka yang namanya pelayanan, dia jadi mikir. Terus habis itu setelah jalan-jalan ke Hong Kong, balik ke Indonesia, dah di Jakarta ternyata dia sakit, terus kita panggilin dokter. Dokter datang, sembuh, terus dia mau balik ke Jogja, kita pesenin tiket balik ke Jogja, terus habis itu stop. Kita nggak ketemu selama 21 hari. Kita nggak ketemu selama 21 hari. Nggak ketemu selama 21 hari, kan dia bilang, mas berapa total biaya mas biar saya ganti sini gitu kan. Datang ke rumahnya kita malah ngasih, ingat saya waktu itu bawa yang namanya bubur ayam pagi-pagi. Karena dia kan sama suka buah pir tuh, suka buah pir, jadi sing tak bawain buah pir. Pura-puranya apa? Pakai legging, celana pendek, pura-pura lari-lari di GSP. Karena rumahnya kan di dekat UGM dia. Oh iya bunda, dari apa namanya, dari jogging ini tadi. Padahal joggingnya itu turun dari motor terus lari ke rumahnya beli apa, beli pil kan udah kayak keringetan kan. Enggak, ini iya kan jogging ke rumahnya. Iya dari jogging ke rumahnya, dia suka pil kasih. Terus dia tuh suka oatmeal dulu, oatmeal yang merah sama biru. Nah, saya pura-pura apa namanya, kan saya sering ke Indomaret Point, kebetulan kan ada kantor Rumah Warna. Saya dari Rumah Warna tuh masuk ke Indomaret Point, tak beliin oatmeal tadi dari Indomaret. Lihat oatmeal kok inget bunda, ya udah saya tak mampir bentar. Harus cakep itu, kayak gitu. Bunda, oh ya, mas sekarang ada apa mas? Kok nggak pernah ngabarin aku? Ada produk apa? Enggak kok, nggak apa-apa, nggak ada. Masih apa namanya? Masih saya teliti-teliti, masih saya apa namanya? Coba ke yang lain dulu. Siapa tahu yang lain nanti berhasil, baru saya ke bunda. Saya gituin. Dia udah minta berkali-kali. Kita hubungannya setiap 7 hari, setiap 7 hari pasti saya ke sana, mampir inget gitu. Orang tua, saya nganggapnya ada orang tua gitu. Mbok saya diajak. Terus mas kamu tuh ngapain toh mbok? Udah saya nih 100 juta beli gitu toh. Padahal harga produknya 130 juta gitu. 100 juta beli, udah kita terima 100 juta. Ini apa sih kayak gini? Ya saya belum, jangan usah banyak-banyak dulu, 100 juta aja kan gitu. Karena apa? Ya itu yang namanya kita positioning. Positioning itu kita nggak, ya sebenarnya butuh dalam hati ya kan. Ayo 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 beli yang banyak, tapi gimana tetap cool gitu, jaga image dulu, jaim. Oh ya jaim, jaga jaim. Kita ngasih dulu gitu. Kalau mau big deal itu kuncinya di sabar sama strategik di situ. Kita harus berhubungan baik. Kalaupun kita moodnya lagi nggak bagus, kita harus pura-pura bagus, ketawa gitu, pura-pura ceria dulu pokoknya. Ke sana dikasihin, ngasih pir lagi. Terus akhirnya building rapport itu saya bangun hampir 2,5 bulan, berarti hampir 75 hari ya. 75 hari. 75 hari di bulan pertama dia tiba-tiba masukin duit itu 2 miliar. Mas ini mas, daripada duit saya nganggur, duitnya nganggur 2 miliar. Ini tak masukin sini aja. Terus depositonya di bank itu dipindahin semua juga. Jadi total masuk tuh nggak salah 7,5 miliar. Itu sabar selama 75 hari. Berarti kan kalau di total sebenarnya dengan proses yang saya lakukan, saya menghasilkan 100 juta sehari kan. Dengan apa yang saya lakukan, misalnya saya let's say dapat 10% aja dari uang yang dia masuk gitu. 750 juta. Biaya Hong Kong dan lain-lain saya hitung total cuma 56 juta semuanya. Saya ngasih pir, saya ngasih bubur ayam. Kenapa? Cewek. Cewek tuh nggak seneng dikasih gede-gede. Dia seneng dikasih sesuatu yang konsisten. Terus. Enggak, cari jodoh nanti dulu ya. Itu cewek. Jadi, teman-teman cowok di sini silahkan beli buku Mars and Venus ya. Nanti teman-teman akan tahu baca itu. Bukan buat pacar-pacaran, tapi kita tahu. Nih loh. Dia tak kasih pil, harganya berapa? 100.000 beli, 100.000 beli, 100.000 beli. Misal 2 bulan itu ada
2,5 bulan itu ada berapa minggu? Let's say kita hitung aja 10 minggu ya. Berapa sih 1 juta kan? Tapi dia ngerasanya gede banget karena apa? Saya kalau ngobrol 3 jam. Keluar sini. Oh gitu ya Bu ya. Oh ya 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 ya. Oh gitu. Jangan gituin aja. Ayo Mas nih Mas minum dulu, minum dulu, minum dulu kayak gitu. Mas makan, ayo Mas kita makan di apa namanya di soto, ada soto dekat UGM juga tuh. Ya udah soto tak bayarin. Wah kok malah aku ditraktir terus, dia makin nggak enak, nggak enak, nggak enak. Bertahap tuh masukin 2. Saya datang lagi, saya tahu ini duitnya lebih dari 2 nih ya gitu. Hartanya aja 30 M, masuk lagi 2 lagi gitu. Anak-anaknya dibeliin juga, depositonya ditariin semua. Total 7,5 M dia masuk. Gitu ya Mas, hati-hati ya. Cowok itu sering dikasih satu gede, kasih dia HP des nih. Dia jadi semangat kerjanya. Itu sama juga kita menjaga relasi. Ya, di situ kan ada tadi menjaga relasi itu penting. Kalau customer cewek Mbak, kalau dia pengen cerita dengerin aja. Kalau kamu nggak siap dengerin, mending kasih yang cowok aja nih Mas di closing gitu. Scientific tuh di situ. Ya. Nah saya akan share, saya punya SOP kalau di unit saya. Itu nanti cara jawabnya gimana, cara closing gimana, ada skripnya. Ya, skrip itu tadi kebetulan saya dapat dengan maksa-maksa supervisor buat mana sih skripnya, buat saya pinjem buat apa, buat nyusun SOP ya kan bilang dari people development. Ternyata mau tak style di sini gitu loh. Ini kalau ketahuan saya bisa dimarahin itu. Nah, kayak gitu. Dia cewek, kita kasih teratur. Kan Tresno itu jalan seko kulino. Kalau udah kulino si Tresno dia akan ngasih apa aja. Ya, akan ngasih apa aja. Di uang 7,5 M aja dikasih kok. Cuman ya itu 7,5 M masuk dia, alhamdulillahirobbilalamin gitu kan berhasil nih. Tahu kita nyusun dari mana itu? 75 hari plus 30 hari. Gimana caranya ya biar dia masuk ya? Oke udah kita ajak jalan-jalan dulu aja ke Hong Kong. Kita bikin mappingnya persis kayak gini. Kemungkinan dia ngajak siapa? Ngajak suaminya. Hotelnya kira-kira apa? Oh Malaysia beliin Pullman. Pullman tuh berapa hari ini? Oh 1,5 juta. Di Hong Kong tuh hotelnya kecil-kecil Om. Berarti kita gimana? Oke sip, cariin hotel yang agak gede dikit atau kita pesenin deluxe kamarnya yang agak gede. Pasti dia nanti di Hong Kong kesulitan buat makan. Oke sip, nanti tiap pagi saya lari dulu beli McD gitu. So tiap pagi tuh 3 hari di sana ke McD terus. Terus tiba-tiba udah di depan kamarnya diketuk, Bu ini Bu udah ada McD tadi pagi jalan saya sama, kalau saya nyebut apa namanya, nyebut partner saya itu kan si Om kayak gitu. Sama Om ini buat beli, padahal ngantuk-ngantuk juga gitu kan, nggak kerasa agak dingin kan di sana waktu apa namanya, ya orang bangun tidur gitu. Gitu terus. Dia apa namanya, bahasa asingnya susah kita urusin hotelnya semuanya, sakit kita panggilin dokter, kita pilihin hotel dekat bandara, kita siapin tiket buat baliknya. Itu teman-teman kalau mau big deal itu kayak gitu. Ya. Semuanya dilayani 360 derajat. Itu namanya kita membangun namanya building relation. Kita namanya perhatian. Perhatian itu nggak perlu dari diri kita langsung. Misalnya saya perhatian sama Mas siapa? Mas Kakak ya. Sama Mas Kakak. Itu nggak perlu kayak gitu. Kita bangun strategi, nggak perlu kita yang harus perhatian. Cuman kita gimana saat menjaga hubungan. Misalnya Mas Ilham ke Mas Kakak, Mas ini tak kasih tahu bla 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 bla, apa namanya, dieksekusi ya Mas ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J-nya, misal kayak gitu. Kadang kan mungkin sebagai apalagi ya, kalau udah biasa, apa namanya, deal gede nih, habis deal gede kayak gitu terus, wah ngerasa hebat gitu kan, terus pengennya sini kamu aja apa namanya, tak layani semuanya gitu, nggak bisa kayak gitu, kita nggak cukup tenaga. Tapi kita bisa baik sama orang, kita bisa baik sama customer, itu dengan lewat tangan orang lain. Itu loh yang dimaksud, lewat tangan orang lain kita baik. Kita pesan ini kalau ada yang manajer-manajer CS-nya ke sini, itu ada satu strategi relation kita menjaga hubungan supaya tetap baik, itu adalah dengan lewat tangan temennya. Ya, lewat tangan temennya saat kita udah nggak sempet buat kita melakukan sendiri karena ketumpuk kerjaan terus. Selalu kan kayak gitu kan kalau leader-leader, ada leader di sini. Ada nggak? Leader 1, 2, 3, 4, 5.
6. Ya, ada leader. Leader tuh kalau emang udah nggak sempat, kita harus pakai orang lain buat melakukan hal baik. Supaya apa? Supaya itu namanya menjaga. Ya kan nggak bisa. Jadi nggak usah dilakuin sendiri kalau nggak bisa. Minta bantuan orang lain. Kasih dia di briefing bentar, Mas bla 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 bla, Mbak bla 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 bla. Itu ya apa namanya? Jadi kita bisa perhatian dengan orang lain tanpa kita sendiri harus ke orang itu. Kita bisa lihat orang lain. Itu namanya apa namanya? Empati, simpati itu kayak gitu. Jadi kita harus mencintai tim kita. Jangan kita nggak cinta sama tim kita. Jangan sampai kita benci sama orang-orang di dalamnya. Kita harus cinta juga. Itu makanya kenapa kita harus tahu cara memperlakukan orang. Karena saat kita tahu, customer pun kita tahu, cewek sama cowok beda. Makanya kadang apa, kalau ada sering customer cewek itu datang, customer cewek itu sering bentrok sama sama CS cewek, sering banget bentrok. Ini kok barangnya enggak, ih kamu kok kebanyakan ngomong sih kayak gitu. Orang barangnya udah kayak gitu kok. Makanya kenapa harus cowok meredam cowok itu. Jadi tahu kan komplain, kalau ada cewek komplain jangan cewek yang nanggepin. Bertengkar kalian nanti. Harus cowok yang nanggepin. Karena apa? Secara cara berpikir cowok dan cewek itu beda. Kamu kok nggak perhatian sih sama aku gitu. Cewek suruh dengerin, ceweknya ngomong nggak tahan. Apalagi komplain, kasihin ke cowok aja. Makanya saya kalau hiring deal maker itu selalu, oh ini tipikal konsultan. Oh ini tipikal orang yang ngebet. Oh ini konsultan, nanti mbak-mbak kalau kamu punya komplain cewek-cewek silahkan lempar ke ini aja. Nanti bakal dibantu. Handling komplain gimana? Jangan pernah kita meminta maaf sama sekali tentang kesalahan kita. Haram hukumnya. Gak boleh minta maaf. Gak boleh. Orang Indonesia kebanyakan minta maaf. Mbak kok barangnya salah? Oh iya salah ya bu ya. Kemarin sama CS siapa bu? Gitu. Oh sama mbaknya, oh sama saya bu. Coba bu saya ceknya ke operasional. Secara nggak sadar kita melempar kesalahan itu ada di bagian dia nggak jadi marah sama kita. Coba deh itu handling komplain tuh kayak gitu. Coba, maaf kak gitu. Maaf apa lu gitu kan. Jadi rugi nih aku, masih dia gitu. Cuman kalau dia kenceng nadanya, kita harus ikut kenceng. Itu yang namanya tonality. Mas next. Turun. Nah, hop. Itu yang namanya tonality. Tonality itu kayak gini. Orang komplain tuh posisinya ada di mana? Kalau kita ngomongnya terus, aduh maaf mbak di sini, dia kan gimana? Dia makin di sini terus. Cara paling gampang gimana? Kalau dia marah-marah, nada kita harus ikut marah-marah juga. Jadi di sini nadanya sama. Loh seriusan bener ini, nada kita harus ikut marah-marah juga. Kalau ada cewek marah atau cowok marah, kalian jangan, oh iya maaf ini enggak. Loh kok kayak gitu sih? Gitu. Nanti dia tuh akan jadi ada proses tabrakan di sini tuh. Jadi ditabrak gimana ya kalau gambar tuh ini kayak dia di sini terus kita tuh kalau nanti cuman kayak gini itu nanti kita di bawahnya terus. Jadi kita harus ikut naik juga. Iya kayak gini. Dia naik lagi misalnya dia gini, kita naikin lagi aja. Sampai nanti kita jauh nadanya lebih tinggi. Tapi satu ya, kalau saat nada kita tinggi jangan cempreng nanti bikin dia ketawa. Seriusan ini. Saat nada kita cempreng bikin dia ketawa, ada dua hal yang terjadi. Dia makin emosi dengan suara kita atau dia malah ketawa sendiri. Saya pernah itu ngalamin kayak gitu. Ya. Ditabrak dari sini. Jadi gini, harus itu. Kemarin itu Mbak pesan barang A, B, C, D, E ya Mbak ya. Jadi yang kekirim cuman A, B, C aja. Kurang D berarti ya Mbak ya. Iya bla 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 bla, marah dulu tuh dia. Dengerin. Jangan ngelawan walaupun kita benar. Jangan ngelawan. Karena ego, ketemu ego meledak. Jangan ngelawan walaupun kita benar, ya. Tetap posisinya di bawah tapi elegan. Kita ngikutin win-win solution itu gimana sih? Win-win solution, dia komplain terus nggak jadi refund, dia senang lagi, dia repeat order lagi sama kita. Nggak perlu yang ego kita, woi aku nih yang menang. Makanya kenapa? Kalau cewek silahkan kasihin ke cowok. Kalau cowok silahkan kasihin ke cewek. Karena apa? Nanti kalau cewek sama cewek jadinya perang ego. Harus di switch. Nah, setelah di switch itu, ya, setelah itu kita baru kontrol. Nah, kontrol nada dia itu yang kita nanti jadi tonality di sini.
kita kontrol buat dia. Nah, kita tabrak di sini, itu nanti terus kita turunin. Oh iya Bu, tapi jangan terlalu tinggi, kita naikinnya pelan-pelan. Oh iya Bu, jadi barangnya yang enggak bagus segera saya retur ya Bu. Mohon maaf, kesalahan dari QC kami. QC kami, bukan saya. Ya, QC kami bukan saya. Jadi dia lihat kita terhormat. Karena bukan kesalahan saya, QC saya. Mau saya udah bener kok. Pembelaan diri sendiri tapi. Cuman kan win-win solution. Iya Mbak, bla 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 bla. Oh iya Bu, iya segera kasih kepastian kapan barang itu dikirim. Cuman kalau mau nakal, tapi saya nggak akan ajarin nakal, nanti tidak dosa ya kan. Mending ajarin yang baik-baik aja. Nah itu, tetap kasih kepastian tanggal, mau kapan tanggal itu. Oh, saya pernah satu hal nih, bagus nih handling komplain. Dia mau refund 5 miliar. Dia mau refund 5 miliar, gara-gara apa? Hospitality-nya nggak bagus. Jadi saya kan masrahin sama teman saya, Mas ini minta tolong di-handle, dia punya duit sekitar 6,7. Jangan sampai refund, tolong kayak gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu coba deh teman-teman sekali-kali jalan-jalan ke bank bilang gini, "Mbak, saya mau daftar jadi nasabah prioritas gimana caranya?" Nasabah prioritas itu minimal saldo rekeningnya 500 juta. Coba deh mau daftar jadi nasabah prioritas. Oh gitu ya Mbak, coba saya ke bank sebelah dulu ya, iseng coba gitu. Nanti bunganya dinaikin biasanya. Udah Mbak, nanti tak kasih project-project biar duitmu makin banyak di sini. Saya biasanya gitu, kalau ngisengin bank. Kalau ngisengin bank, cuman kan nggak baik kita, nanti kan dibalas ke CS kita loh biasanya. Nanti diisengin sama customer. Itu kayak gitu, kita ngisengin. Ya udah Mbak, coba kemarin BNI itu ngasih lebih banyak ya, coba saya ke BNI dulu ya Mbak ya. Oh enggak Mas, saya ini terus biasanya kita diundang diajak makan ke hotel gitu-gitu. Nah itu sama. Saya ingat banget handling 5M. Saya kebayang banget waktu itu kan kita di finance lagi benar-benar zero duitnya karena duit itu udah muter. Wah gila nih 5 miliar gimana caranya gitu kan. Ya kita bingung juga jujur, bingungnya apa? Karena kita nggak boleh ganggu uang yang lain kan. Harus uang itu sesuai porsinya dan uang itu udah zero karena udah dipakai buat muter. Akhirnya saya datengin ke rumahnya. Ingat banget, ini adalah seperti cara yang tadi. Cara yang tadi itu apa? Cara yang kita bisa berbuat baik dengan orang lain tapi nggak perlu kita sendiri. Itu wujud perhatian kita udahan. Kita bisa mengorbankan diri kita sebagai wujud orang yang bersalah dan kita bisa mengangkat malaikat baru. Saya nyebutnya kayak gitu. Yang penting apa goalnya? Goalnya adalah 5M ini dia nggak refund. Saya ingat banget ke sana karena saya kan waktu itu jadi apa namanya CMO di sini. Chief Marketing Officer, saya ingat banget, aduh gila nih, saya udah nggak mungkin bawa teman saya yang satunya, si Om itu, nggak mungkin tak bawa. Karena apa? Dia udah bantuin saya dari awal. Kita nggak bisa building karena apa? Dia kartu trufnya buat nanti siap-siap kalau misalnya dia emang benar-benar nggak bisa di apa namanya diajak kooperatif lagi. Saya ngangkat malaikat baru buat ini. Kebetulan ini cewek juga. Ini cewek juga, untung ketemunya cewek-cewek semua. Kalau cowok-cowok tuh kan apa namanya, ya pasti saya nggak akan datang. Yang datang pasti akan teman saya gitu. Saya ngajak CTO saya. Nah, CTO saya tuh tak temuin, dia marah banget. Ini orangnya tuh marah banget sama saya. Marahnya apa? Kamu tuh nggak perhatian sama saya. Biasanya bank-bank itu pada kesini datang ditanyain nggak pernah di WA, nggak pernah dibales, di telepon nggak pernah diangkat. Wah Tuhan, waduh ya juga ya salah saya juga aslinya gitu. Ditanyain nggak pernah ada kejelasan gimana sih itu duit saya masih 6,7 M tuh di situ. Gitu. Akhirnya, oh iya Bu, mohon maaf, bla 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 bla. Nah, kenapa mohon maaf? Ada satu psikologis manusia saat kita bertemu dengan orang umur 60 tahun ke atas, kita harus hormat. Enggak mungkin toh saya, lah gini, nadanya tinggi juga. Apalagi cewek biasa dominasinya tinggi dia. Nah, makanya minta maaf dipakai di titik yang pas. 60 tahun, punya penyakit. Jadi kalau sakit, terus duitnya nyantol gimana?
Alhamdulillah muter kan kayak gitu. 60 tahun. Oh iya, dia seneng halus. Udah halus, udah dijelasin, kita bukain tabel data angka. Duitmu itu tuh udah muter. Nanti kalau misalnya balik, duitmu tuh bisa lebih banyak lagi. Lebih banyaknya berapa? Kita jembrengin tuh hampir ada 7 halaman. Kita buka satu-satu. Nah, kalau saran saya, pelayanan yang lebih bagus itu ada di Mas, kita aja sebut namanya Budi ya. Mas Budi, CTO padahal, bukan CMO. Dia CTO jago investasi. Ini kita menumbuhkan malaikat baru buat dia. Udah biarin aja pokoknya kita berbuat baik dengan orang ini, kita lewat ini. Tuhan tahu kok, nggak perlu orang itu tahu kita berbuat baik sama dia. Tapi yang penting Tuhan tahu kan kayak gitu. Dia handling ini. Dibilangin, Bu ini udah muter, kemungkinan nanti pertumbuhannya segini, apalagi udah habis pemilihan presiden, investasi jadi makin up, banyak yang masuk ke Indonesia, investor-investor pada datang, ekonomi mulai stabil. Apalagi nanti nunggu putusan MK, kalau misalnya emang putusannya bagus, bla 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 kita jelasin gitu. Tapi ya ini recovery-nya tiap hari, tiap waktu. Ngasih surprise juga, saya yang lihat, aduh dia butuh apa ya. Dilihat, diulik, wah dia butuh A. Bro, saya kan manggil bro, dia butuh A bro, sana bro. Gitu. Recovery untuk big deal. Ya, di situ recovery buat big deal. Ya kita pusing-pusing juga, pusing harus merhatiin, pusing harus ngelihat gimana sih dia maunya apa, kita harus bisa baca. Itu paling penting tuh, kita harus bisa baca. Itu caranya kita recovery. Retention orang, itu namanya mempertahankan. Itu penting banget tuh. Kita nggak perlu berbuat baik dilihat sama orang itu, tapi kita bisa berbuat baik lewat orang lain sehingga orang itu menjadi nyaman dan mereka jadi baik juga. Itu. Mereka jadi oke, mereka jadi nyaman sama kita, mereka jadi enggak ada beban masalah gitu. Kita harus banyak menciptakan malaikat-malaikat baru. Itu di dunia leadership penting juga tuh buat leader-leader yang ada di sini. Ya. Kadang kitanya sendiri buat masuk itu kita harus jadi orang yang care sama gitu. Orang baik, kita bangun ada orang baik, ya kayak gini. Banyak banget yang 100 juta dia minta refund itu juga ada karena beli cover kebanyakan. Terus kok nggak laku-laku, terus nggak diperhatiin, terus ya udah deh diperhatiin, kita nggak bisa, pikiran kita nggak sampai buat ke sana. Tenaga kita nggak sampai karena banyak yang diurusin. Itu ya. Itu yang big deal. Ada yang mau ditanyain di sini? Jadi tadi cara nanganin komplain yang oke gimana kalau dia marah-marah, nada kita ikut tinggi. Cuma nada ikut tinggi kayak bego-bego dikit gitu loh. Ya. Oh gitu ya Mbak ya, seriusan Mbak. Masa sih coba Mbak difotoin. Oh iya bener juga ya Mbak ya, coba Mbak saya cek di gudang, jangan-jangan salah ya. Oh iya Mbak, Mbak BTW dikirim kemana nih Mbak, biar cepet tak kirim nih kayak gitu. Nah, dia langsung terdeweng gini. Kayak gitu. Jangan, ya maaf Mbak, maaf. Ya kebanyakan minta maaf. Ya, kayak gitu caranya. Ya. Itu ya. Itu tadi yang komplain. Yang enggak jadi transfer. Tadi ada 2 kemungkinan ya. Mas, coba slide-nya Mas, jalan dulu Mas. Jangan pernah membuka harga di depan, pastiin kamu beli ini beneran butuh. Butuh atau pengen. Beda cara jelasinnya. Kalau butuh, kita jelasinnya keunggulan. Kalau pengen, kita jelasinnya value. Karena apa? Pengen itu ada potensi untuk membandingkan. Butuh itu kita posisinya udah di atas. Jadi kita tinggal main aja. Mau yang biasa atau mau yang bagus. Kalau memang benar-benar butuh yang bagus sekalian. Cuman kalau duitnya nggak cukup, yang biasa dulu aja. Oh itu emosi orang kalau misalnya udah butuh terus disindir soal duit, itu udah kayak yang kegesrek ininya tuh sensor bapernya tuh. Wow dikira gue nggak punya duit bos. Iya kayak gitu. Gali dulu kebutuhan customer. Nah kayak tadi offline gimana? Biarkan Mas Hari ya.
Mas Hari cerita dulu. Oh gitu, oh gitu. Wah kalau offline mah gini, apa namanya, kalau saya bisa temuin barang yang sama kayak yang kamu pengen, kita deal ya. Deal. Ya, udah deal itu. Itu kalau offline cepet banget. Kalau online, tak ajarin nih, survei data customer dari semua data yang sudah masuk. Yang biasa dilakukan pebisnis-pebisnis online adalah mereka bergerak berdasarkan perasaan, intuisi, kata orang, kata mentor, kata kata siapa-siapa. Jadi apa namanya, mereka enggak survei sendiri sebenarnya kebutuhan customer mereka itu apa. Kayaknya kalau dibelah segini bagus deh. Kayaknya kalau iklannya kayak gini banyak yang butuh deh. Dalam dunia bisnis, dalam dunia penjualan, kayaknya itu tuh haram. Kita nggak boleh. Mungkin nggak boleh juga. Saya tadi malam akan ke rumahmu. Saya tadi malam di rumahmu. Ternyata hujan, terus balik. Beda nggak? Saya karena tadi malam hujan, saya akan ke rumahmu. Saya akan ke rumahmu cuman tadi malam hujan gitu. Berarti kan belum ke rumahnya. Saya jalan ke rumahmu, ternyata hujan. Saya jalan ke rumahmu, ternyata hujan. Kita nggak jelasin kita balik atau enggak. Saya jalan ke rumahmu, kita udah jalan, cuman hujan. Terus kita balik lagi. Cuman orang nerimanya beda. Oh, udah di rumahku nih, tapi hujan balik. Saya akan ke rumahmu, ternyata hujan. Belum berangkat. Makanya hati-hati nih, kalau kita udah melakukan sesuatu, kita harus komunikasinya harus benar. Kalau nggak benar nanti orang akan mengira kita belum melakukan apa-apa. Sip. Survei data customer, survei customer tuh gini. Disurvei dari mulai 1, kenapa orang itu nggak jadi order? Kenapa orang itu nggak jadi beli produk kita? Tanyain aja, caranya gimana? Jangan di chat, angkat telepon. Bu, kemarin sempat order ini, cuman nggak jadi beli, kira-kira keberatan apa Bu? Kenapa nggak jadi beli produk kita? Dia nanti akan cerita bla 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 bla. Oh ternyata kurang trusted, kurang terpercaya. Kedua, kenapa nggak cocok sama harganya? Ketiga, kenapa nggak percaya sama kita? Tanyain aja. Keempat, kenapa awalnya memilih produk kita? Kelima, kira-kira harga yang cocok berapa? 6, kira-kira apa namanya? Ibu udah cek ini di mana saja? Ketujuh, dari semua yang sudah dicek, kira-kira keunggulan dari tempat kita itu apa? Tujukan kemana? 1, orang-orang yang cuman nge-read chat kita. Kedua, orang-orang yang nggak jadi transfer. Ketiga, orang-orang yang PHP, yaitu nggak jadi transfer, PHP, atau apa namanya, nggak cocok di harga atau gimana, diem aja, dicentang biru, cuman centang biru, lama-lama diblokir, itu diteleponin semua. Dari semua keberatan itu nanti kita akan collecting data buat kita nanti ngedilin mereka, ya. Kita tanya kira-kira ada yang bisa dinego atau enggak gitu-gitu. Saya lanjutin bentar nggak apa-apa ya? Bentar aja. Udah adzan juga. Ada air putih yang bisa diputar nggak ya? Kalau enggak, mas, bentar mas. Gitu ya, jalan mas, maju mas. Nah, cara surveinya gini ya. Better angkat telepon atau bisa juga isi dengan Google Form. Cuman paling better angkat telepon. Offline, berikan form untuk survei. Kalau boleh, kalau berkenan, apa namanya, boleh diisi, dibantu dulu untuk perbaikan, apa namanya, kantor kita, untuk perbaikan produk kita, terutama gini, untuk perbaikan produk kita butuh masukan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Soal gitu, ya. Jangan pernah mengambil keputusan, kayaknya sepertinya. Nah, cara teman-teman closing secara online itu adalah itu tadi ya. Kalau yang produknya kecil-kecil, teman-teman tahu dulu, know your product,
KYP sama Know Your Customer, KYC. Itu penting banget. Kita harus tahu dulu siapa dia, siapa mereka, kita harus tahu dulu. KYP, KYC-nya harus tahu dulu. Udah tahu, baru kita ambil keputusan gimana cara ngomongnya, tadi udah tak ajarin. Kita harus tahu dia tipikal apa. Kelihatan dari chatnya, auditori internal, visual. Kalau visual gimana? Kita kirim gambar-gambar, kita kirimin video. Kayak gitu. Lanjut Mas. Building relationship. Buat customer nyaman dengan Anda. Buat toko Anda meyakinkan, yang belum centang biruin. Ya. Yang belum ada, misalnya kalau paling gampang tuh cari artis tapi jangan artis yang banyak skandal. Kadang kan biasanya kayak gitu. Ya, building relationship itu akan menghasilkan trust. Kayak apa tadi? Trust seorang nenek-nenek tua memberikan hartanya kepada saya senilai 7,5 miliar. Ya, itu trust itu. Anak kecil megang duit miliar. Ya, caranya gimana? Saya tuh sering masih lihat kalau ada toko-toko kayak gitu tuh balas komen aja males. Itu padahal balas komen itu utama untuk kita menaikkan trust, kepercayaan dari toko kita. Ada juga yang balasannya jutek banget ini. Mau order roknya 1 gitu. Oke, harganya segini, silahkan ditransfer ke sini ya. Gila nih orang nggak tanya dulu apa ya. Terus tiba-tiba diri doang. Wah, CS-nya sakit hati tuh pasti. Terus di follow up, kok nggak jadi transfer kenapa? Gitu. Mbak, ini barangnya udah siap ya, kita sama-sama pedagang online tahulah barangnya belum siap gitu kan. Tak kasih satu cara follow up yang bagus. Caranya kayak gini. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu untuk saya jelaskan produknya. Oh ya Mbak, saya boleh tolong dijelasin produk ini, siapin auto text yang bahasanya bahasa manusia. Jangan bahasa robot, bahasa manusia itu apa? Jangan terlalu panjang banget, orang males baca. Ya, 7 kalimat aja maksimal. Keunggulan rok ini adalah saat dipakai akan terlihat menawan, kainnya tebel, dingin, dan kalau saya isengnya gini, kalau saya biasanya isengnya adalah akan membuat suasana hati menjadi lebih adem lah gitu. Terus biasanya ketawa di belakang, hahaha gitu, lucu Mas. Ya udah Mbak, sambil ketawa diisi data ordernya ya, gituin. Lebih enak Mbak sekalian, mau dipakai 7 hari roknya, beli 3 sekalian. Itu kita tuh langsung deket. Seriusan tuh langsung deket. Jadi makanya jangan kita underestimate sama orang cuman 1 gitu, terus walah cuman order 1 aja padahal dia mau order 7, mau order 3. Terus saat dia udah ngisi data order, nama, alamat, bla 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 bla, terus gak jadi transfer. Karena apa? Kita tergesa-gesa ngirim rekening. Kita tergesa-gesa ngirim rekeningnya. Jangan dikirimin rekening dulu. Mbak mau sekarang sekalian atau jam 4 aja nanti? Oh ya jam 4. Tahu nggak jam 4 kita apa bahasnya? Jam 3:50. Oh iya Mbak mau konfirmasi lagi, ini kan nanti jam 4 mau transfer, untuk alamatnya di atas udah bener ya Mbak biar nggak salah kirim. Kayak gitu caranya. Jangan yang kita tergesa-gesa kasih data order keluar, kasih rekening deng. Terus nggak jadi transfer, kita jadi nggak enak. Mbak, halo, biasanya kan kayak gitu. Elegan, follow up wajib elegan. Ya, di follow up dulu mulai dari apa? Alamatnya dulu. Ya udah bener, oke Mbak ditunggu ya. Bahkan ya yang bagus adalah saat mereka meminta rekening kita nggak yang minta. Mbak rekeningnya mana, saya udah mau transfer nih. Pasti transfer. Mbak bentar jangan tergesa-gesa transfer dulu. Roknya udah bener belum yang jenisnya ini? Saya biasanya iseng kayak gitu. Jadi dia makin panas lagi. Kayak gitu caranya, jangan kita tergesa-gesa. Follow up-nya tuh juga harus keren. Kalau follow up-nya nggak keren, nggak oke.
Yang nanti yang ada dia ilfil terus kita diblokir. Ya, sering kan itu diblokir. Lihat fotonya udah nggak ada. Udah gambar putih gitu kan, atau nomornya kok nggak ada, dicari gitu. Dah, misalnya 350 kita follow up alamatnya dulu. 350 mungkin dia baru di kantor, ya baru di kantor. Terus apa namanya, kita follow up lagi jam 17.00, Mbak, BTW buat lognya udah bener ya, dan udah yakin mau pesen yang ini. Karena nanti kalau salah nyesel loh Mbak. Itu kita minta dia buat segera transfer enggak? Iya toh? Cuman kita mintanya elegan kan? Dengan cara mengingatkan follow up kembali. Mbak, maaf tadi saya belum ngecek nomornya, nomor HP-nya udah bener ya. Kadang sering ada kurir kita yang dia enggak, atau dia ngubungin nomor HP tapi enggak bisa. Kalau enggak itu psikologis orang tuh ketekan, aduh belum jadi transfer, aduh saya belum jadi transfer lagi, aduh saya belum jadi transfer lagi. Kita enggak minta transfer. Itu cara follow up-nya harus elegan. Kalau enggak elegan diblokir kalian nanti, kalau enggak di-read doang. Gitu, harus elegan ya, wajib elegan. Oke Mbak, transfernya ke rekening ini aja ya Mbak. Oh ya, mau Mandiri, BRI atau BCA misal gitu. Kalau biasanya pada pakai BCA, oh ya Mbak BCA kasih. Ya, harus kayak gitu, follow up-nya harus kayak gitu. Itu yang bikin kita follow up, ya tuh yang tak ceritain tadi pagi, didoain toh. Ya Allah, semoga yang membaca kalimat ini disadarkan, dimudahkan rezekinya, amin. Saya kan dalam hati kayak gitu, amin. Dan semoga saat berjanji ingin membeli barang segera membayar, loh kurang ajar ini saya kayak gitu. Semoga dilancarkan rezekinya, itu secara nggak sengaja doain kita buat rezekinya nggak lancar. Kayak gitu. Itu ada yang dikasih malah didakwahin tuh loh, kultum kalau saya nyebut. Saya pernah balas, oh ya Mas terima kasih kultumnya sangat menggugah hati, saya balas gitu. Itu kalau kita nggak tahu bagaimana memperlakukan customer kita. Ya, cara follow up-nya di situ. Cara handling komplainnya yang tadi. Kalau kita emang lagi bad, silahkan dikasihin ke yang lain dulu biar dibantu handling komplainnya. Jangan dibiarin aja. Karena biasanya habit dari teman-teman dealmaker itu adalah kalau misalnya order cepat ngambilnya, kalau ada yang komplain dibiarin dulu aja ya kan. Males nanggepin komplain nanti aja gitu. Tiba-tiba meledak keburu customernya minta refund. Kan rugi di kita juga. Ya. Operatornya hilang. Ya Mbak, bentar dong dibantuin. Biar clear. Ya, balas semua chat yang masuk, layani dengan baik. Ya, jangan yang jangan yang kita asal-asalan ngelayaninya. Iya Mbak, ada. Enggak ada. Terima kasih. Jutek banget nih. Ada kayak gitu, warna merah ready, enggak. Biasanya kan gitu. Enggaknya tuh GAK lagi. Mohon maaf, barang yang warnanya merah belum ready. Kalau saran saya warna yang biru aja Mbak karena favorit. Biasanya kan pada gitu. Cuman karena mungkin chatnya banyak banget yang masuk, itu teman-teman dealmaker wajib bisa ngetik 10 jari ya. Minimal kecepatan 55 WPM. Kalau teman-teman masih 30, saya yakin akan lead respon dengan ratusan leads yang masuk. Itu syarat dealmaker di tempat saya adalah dia bisa ngetik 10 jari minimal 55 WPM. Karena apa? Otak itu mikir cepet, tapi ngetik lama. Jadinya nanti banyak bahasa-bahasa yang salah atau kita nggak sabar. Cuman kalau kita ngetik, nah ini kan mau tak naikin lagi jadi 60 WPM standarnya. Jadi ngetik tuh udah kayak nggak lihat kayak gini, cet. Sambil angkat telepon sambil ngetik. Oh iya, harus kayak gitu. Karena emang target itu tempat saya itu sebulan minimal 300 juta mereka harus hasilin. Ya ada yang cuman dapat 100, 200 tuh ada, cuman ya mereka harus bisa multitasking sambil telepon sambil ngechat. Ya ada kadang-kadang yang marah sama masalah-masalah itu kalau ngasih target sering nggak masuk akal gitu. Kita lebaran udah nggak pulang gitu. Ya dimarahin juga, tapi sebagai leader kita harus sesuai dengan pendirian kita, teguh pendirian kan. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Ya kadang-kadang kita kasih kejutan nih Mbak, tak kasih hadiah gitu. Itu ke customer juga kayak gitu ya, terutama leader-leader.
tak kasih tahu sesuatu. Kalau teman-teman nggak mau perang harga, nggak mau produknya dibanding-bandingin, jangan pernah jualan produk oriented. Kok ini ya? Kayaknya salah deh. Oh enggak. Oh ini enggak kelihatan. Nah, jangan pernah kita main barang komoditas. Kalau nggak mau perang harga. Barang komoditas itu apa? Cover mobil itu barang komoditas, cuman kita menang bidding iklan gitu. Itu kalau main marketing. Kerudung tuh komoditas juga. Harus ada value-nya. Kalau teman-teman mau main barang komoditas, silahkan main yang ada value-nya. Kira-kira value dari barang saya tuh apa sih gitu. Nanti secara nggak sadar teman-teman akan lepas dari yang namanya komoditi ini. Akan lepas dari yang namanya perang harga. Jangan sampai teman-teman itu mentalnya adalah mental pedagang sebagai deal maker. Sebagai deal maker teman-teman harus punya mental pebisnis. Mental pebisnis itu gimana? Untung 10.000 tuh jangan mau. 20.000 jangan mau. Teman-teman harus mikir ini nanti buat pengembangan tuh kira-kira bisa atau enggak. Karena apa biasanya lakuin apapun buat closing ya kan, jual rugi. Saya dulu pernah jual rugi terus perusahaan rugi juga. Gara-gara apa? Kita kan kalau ada unit baru biasanya kita warin kan yuk banyak-banyakan sales. Nah yang sini agak geblek mungkin ya jual kok jualan rugi gitu kan. Di paket jual rugi kita per produknya tuh tombol hampir 50.000, waktu itu keluar hampir 5.600 piece. Kita tombol 50.000. Nah itu. Jangan pernah jual rugi, jual tetap harus untung. Itu penting banget karena apa? Dengan keuntungan teman-teman akan bisa tumbuh, maju, berkembang. Ya. Rumusnya di situ. Kalau pengen high profit, cari barang bervalue tinggi, lepas dari yang namanya perang harga. Kalau teman-teman perang harga, itu biasanya kalau nggak pengen perang harga, lepas dari komoditas supaya tidak perang harga. Karena apa? Otak manusia itu cuman bisa proses produk oriented, enggak value oriented. Mbak, barangmu tuh value-nya apa sih? Bisa dipakai saat panas. Hah? Seriusan itu value? Enggak. Ini keunggulan. Dingin kalau dipakai di badan. Keunggulan, bukan value. Ya. Sip, next. Bentar lagi selesai. Tak kasih rumusnya satu. Kalau mau jualan kenceng, laris, tentukan value dulu. Ini penting dicatat nih. Ini laris ini. Dulu kita main ID Photobook gitu. ID Photobook salah satu yang mereka loncatannya kenceng. Kita belum sampai setahun udah tembus 3M. Kita jualan album foto. Dia modalnya cuman modal gaji iklan dan lain-lain itu 30%. 70% sisanya adalah profit bersih. Rumusnya ini. Silahkan dieksekusi, silahkan dikomunikasiin dengan baik, itu nanti jadi ini. Value, kita mau value-nya apa, tentukan target marketnya, sebelum sebelum kita menentukan produknya, survei kebutuhan marketnya itu apa, setelah itu baru kita create produk, tentukan margin itu harus di depan, jangan di belakang, terus jual sesuai dengan bahasa target mereka. Hah? Kenapa Mbak? Oh enggak ya, lanjut ya. Jual sesuai dengan target, jual sesuai dengan bahasa target mereka, jangan jual barang otomotif pakai yang saya komunikasiin di awal tadi, boom, duar, mereka nggak tertarik dengan itu. Mereka aja orang-orang cowok yang jarang aktif di Instagram, datang ke Instagram kalau butuh, kalau mau beli kok. Mayoritas pasarnya cowok, jangan sampai kita warna desainnya feminim, jangan sampai CS-nya juga harus tahu, deal maker-nya harus tahu otomotif. Teman-teman silahkan belajar keunggulan produk teman-teman, value dari produk teman-teman, caranya gimana? Sisihin setengah jam tiap pagi untuk belajar. Benar-benar dicintai produknya, kalau perlu diajak tidur. Loh, ini beneran Mbak, saya dulu sebelum angkat brand ada namanya Laurier, tahu nggak? Cambodifit. Cambodifit itu brand, dulu di branding itu kita tuh pernah pakai itu selama berapa ya? Hampir, loh seriusan Mbak, itu kan saya dulu pernah nge-branding itu juga kan, kita tuh harus pakai itu selama hampir 65 hari kalau nggak salah.
Kita tuh harus benar-benar ngerasain, pura-pura pipis di situ juga beneran tahan atau enggak. Enggak Mbak, ini seriusan kita harus tahu namanya sama produk kita supaya kita nanti saat ngomong sama orang, apalagi sebagai corporate relation kita harus bisa komunikasiin, atau product relation kita harus bisa komunikasiin keunggulan produk kita apa gitu kita pakai. Ya agak risih awal-awalnya, cuman ya enak juga sih kita nggak betul kemana. Halus. Itu kita pakai itu, Body Fit. Anti kerut, anti bocor, nah itu bagus itu. Nah itu, kita ambil itu kan, anti kerut, anti bocor, Body Fit. Itu karena apa? Saya terinspirasi jadi, saya buat buang air kecil nggak apa-apa ya kan, ngecek gitu juga kan. Oh berarti apa ya? Anti bocor deh. Terus teman saya tuh ngeluarin anti kerut gitu. Karena nggak berkerut dipakai ya nggak tahu betul atau enggak, saya juga nggak yang memperhatiin dalam. Anti kerut, anti bocor. Teman-teman perlu tahu dalam, apalagi teman-teman deal maker buat apa? Buat memastikan produknya teman-teman itu benar-benar oh ya dipakai bagus. Gitu. Itu dari saya. Ya, cintai produk yang kalian jual, penting banget itu supaya kalian bangga sama produk teman-teman semua. Thank you, terima kasih banyak itu dari saya. Mohon maaf atas segala kelebihan waktunya.